Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas manajemen A, ingin memaparkan salah satu materi kewirausahaan manajemen inovasi dan kreativitas, yaitu materi tentang esensi studi kelayakan bisnis dan pengambilan resiko. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ayu Lestari, Raka Halidi, dan Rifki Satria Albayhaqi akan memulai pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai studi kelayakan bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan bisnis, studi ini bisa digunakan untuk membantu pengusaha mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bagi seorang pemula, studi ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan pembisnis dari kerugian. Akan melakukan studi ini, ada 6 bidang yang akan diteliti dan dianalisis. Keenam bidang tersebut yaitu deskripsi pasar, deskripsi bisnis, teknologi yang diperlukan, detail mengenai finansial dan struktur organisasi bisnis tersebut, dan kesimpulan bagaimana bisnis yang dirintis bisa maju. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek studi kelayakan bisnis. Ada beberapa aspek dasar yang pasti akan diteliti ketika analisis studi kelayakan dilakukan, antara lain yaitu 1. Aspek hukum dan legalitas. Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan bisnis dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yakni izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Dari sisi budaya, studi kelayakan atau menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Yang ketiga yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni potensi pasar, jumlah konsumen, daya pembeli masyarakat, segmentasi, situasi, persaingan di industri tersebut, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat yaitu aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cangkupan yang sangat luas. Hal ini dilakukan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber hingga finansial perusahaan. Yang terakhir yaitu aspek keuangan. Sebagian bisnis modal
adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak ke depannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika Anda ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Untuk memudahkan proses penganggaran dan perencanaan keuangan usaha secara menyeluruh, Anda bisa mencoba menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur yang sesuai dengan proses bisnis yang direncanakan. Pihak yang membutuhkan studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada pihak investor. Pada saat sebuah laporan studi kelayakan bisnis dinyatakan layak, maka langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah mencari investor atau penanam modal apabila hal itu diperlukan. Pihak selanjutnya yang memiliki kepentingan yaitu kreditor, di mana pilihan lain untuk mencari modal selain investor adalah kreditor. Kreditor yang dimaksud di sini yaitu pihak yang akan dipinjami modal bisnis. Selanjutnya, ada pihak manajemen perusahaan yang juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis pada saat studi kelayakan bisnis tersebut dilakukan oleh pihak eksternal seperti auditor, surveyor, atau jasa lainnya. Terus ada pihak pemerintah. Pemerintah dalam hal ini juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis sebagai data dan bahan laporan perusahaan. Karena bagaimanapun juga, secara langsung atau tidak langsung, kebijakan pemerintah akan memengaruhi adanya kebijakan perusahaan. Pengertian risiko. Risiko dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya atau di masa depan dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini. Besrowi mendefinisikan risiko sebagai sesuatu yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Bagi seorang wirausaha, menghadapi risiko adalah tantangan karena mengambil risiko berkaitan dengan kreativitas dan inovasi serta merupakan bagian penting dalam mengubah ide menjadi kenyataan. Pengambilan risiko adalah hal yang wajar dalam merealisasi potensi diri sebagai wirausaha. Pengambilan risiko dalam hidup melibatkan suatu kesadaran akan peristiwa yang terjadi, perhatian untuk masa depan, dan keinginan hidup di masa sekarang. Jika dalam berwirausaha tidak berani mengambil risiko, maka mereka tidak akan pernah dapat mewujudkan bakat berwirausaha dan semangat kewirausahaan. Macam-macam risiko usaha. Ada bermacam-macam risiko yang dikelompokkan antara lain satu menurut sifatnya. Yang pertama, risiko murni. Risiko yang muncul akibat dari sebuah situasi atau keputusan yang konsekuensinya adalah kerugian. Bentuknya berupa hilang, rusaknya aset akibat kebakaran, pencurian, penggelapan, dan lain sebagainya. Kedua, risiko spekulatif. Risiko yang muncul akibat situasi atau keputusan yang konsekuensinya bisa berupa keuntungan atau kerugian. Contohnya risiko perubahan harga dan risiko kredit. Kemudian risiko fundamental adalah risiko yang menyebabkan tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan cukup banyak deritanya. Contohnya banjir, angin topan, dan lain sebagainya. Kedua, menurut sumber atau penyebab terjadinya. Yang pertama, risiko intern, risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya ketidaktahuan, kesalahan manusia, dan kurang pengalaman. Kedua, extern, risiko yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya perusahaan spesifikasi produk, adanya saingan usaha yang lain, dan kekuatan alam. Ketiga, menurut dapat tidaknya risiko dialihkan kepada pihak lain. Pertama, risiko yang dapat dialihkan pada pihak lain dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko pada perusahaan asuransi. Kemudian risiko yang dialihkan kepada pihak lain. 4. Menurut kejadian yang mungkin terjadi. Perubahan permintaan, suatu keadaan yang mungkin terjadi karena perubahan ekonomi, modal, selera konsumen yang mengakibatkan terjadi penurunan permintaan. Contohnya perubahan ekonominya
utang, piutang, perdagangan berjangka, perubahan model, pakaian, sepatu, dan alat komunikasi. Kemudian perubahan konjungtur, perubahan kondisi ekonomi yang tidak menentu hingga mempengaruhi keadaan usaha. Persaingan, situasi di mana antar wirausaha melakukan usaha sejenis atau sama. 5. Risiko teknis, terjadi akibat ketidakmampuan manajer atau wirausaha dalam mengambil keputusan. Keenam, risiko pasar, risiko ini terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku. 7. Risiko kredit yang ditanggung kreditor akibat debitur tidak membayar pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati. 8. Risiko alam, risiko yang di luar kendali manusia. Kemudian kerugian akibat adanya risiko. Ketika dalam berwirausaha dan kemudian menghadapi risiko, maka wirausahawan harus siap menanggung kerugian akibat risiko tersebut. Adapun bentuk-bentuk kerugian akibat adanya risiko antara lain: pertama, kerugian langsung, yaitu jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung dari risiko yang dapat terjadi, contohnya kebakaran, pencurian, dan lain sebagainya. Kerugian tidak langsung, jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dampak tidak langsung dari risiko yang terjadi, contohnya biaya operasional tambahan, kesempatan investasi yang hilang, dan lain sebagainya. Barangkali segitu saja yang bisa kami paparkan. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.